Lah saya itu kesusahan cari masa, bro. Kalau partai politik kan harus banyak masa. Saya lebih baik masanya sapi dulu, bro. Sapi dulu. Iya. Bagaimana kandang sapi ini bisa menjadi objek wisata? Kalau dari Surabaya ke Lembang, itu susutnya bisa 25 kilo. Wah, terus kamu rugi dong. Online, bos, pemasaran. Wow, pakai aplikasi. Semua orang bisa pelihara sapi, bro. Semua orang bisa Pelihara sapi. Nggak punya duit, tinggal lihat sapiku udah berapa ya nilainya. Oh, sapiku udah 32 juta. Jual, ceplik. Saat itu juga langsung saya transfer, bro, 32 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Siwa Budaya, salam kebajikan. Hari ini saya di podcast Jarak Podcast bersama saudara Boni Wido Prihartono. Beliau adalah pengusaha sapi sekarang, yang mana sebelumnya adalah berkecimpung di BUMN. Ya, beliau adalah mantan staf BUMN, BUMN yang terkenal. Saya tidak mengerti kenapa beliau pindah. Hari ini saya bincang-bincang sama beliau, apa sih kenapa pindah ke peternakan sapi. Iya. Apa kabar Pak Boni? Baik bro, udah lama kita nggak ketemu. Aduh, kangen. Ada 2 tahun lebih ya kita nggak ketemu. Ya mungkin lebih lah ya. Iya. Ya Bos, ini aku mau tanya beritanya, kamu katanya sudah pensiun. Ini gimana tuh cerita? Kamu udah pensiun? Terus aku dengar-dengar dari teman, bisnis sapi apa itu? Gimana itu? Apa benar? Gimana kok bisa dari BUMN pensiun dini, terus kok bisnis sapi? Apa sih cerita hidupmu itu, Bon? Ya, sebenarnya gitu ya. Bro kan tahu toh saya di BP toh, Ya. di BUMN lah ya, Ya. sudah terlanjur nyebut merek ya. Udah 26 tahun di sana. Nah, kayaknya ada sesuatu yang resah ya. Saya kan sebenarnya orang kampung, orang desa lah. Ya. Saya melihat petani, peternak itu kok kayaknya masih bisa ditingkatkan lah kesejahteraannya. Kenapa mesti harus beternak atau apa? Kenapa nggak ke partai politik kalau memang membantu aspirasi masyarakat? Kenapa beternak sapi? Pertanyaanku begitu. Kenapa? Lah saya itu kesusahan cari masa, bro. Kalau partai politik kan harus banyak masa. Saya lebih baik masanya sapi dulu, bro. Sapi dulu. Iya. Ya, terus gimana? Kenapa? Ada kendala? Kalau kamu udah sekarang di sapi, gimana? Memang punya uang, finance kan mahal sapi itu. Kamu sapi import apa sapi lokal? Jadi gini, ya inilah yang sering masyarakat itu salah paham bahwa beternak itu susah. Beternak perlu susah. modal. Beternak hasilnya sedikit. Oh, iya dong, modal. Memang iya. Terus Kita lihat petani-petani kita sekarang. ya. Di rumahnya di belakang rumah, dia bikin kandang seadanya. Dia pelihara sapi 1, 2, 3. Jaranglah ada peternak atau petani kita yang punya sapi 5 atau 10, jarang. Ya. Pasti 1, 2, dan 3. Karena sekarang ini COVID ini masyarakat kembali ke laptop, kembali ke desa. Iya. Mungkin gara-gara itu toh, Mon. Sebenarnya enggak juga sebenarnya. Jadi ini bisnis yang jarang dilirik. Real ya ini. Ya, real. Karena masyarakat sekarang ini memelihara sapi itu hanya untuk tabungan. Jadi dia beli sapi bakalan atau bibit, dipelihara 1 tahun atau 1,5 tahun dijual. Ya. Misalkan beli bibit 5 juta dijual 1 tahun kemudian 15 juta atau 10 juta. Seakan-akan untungnya besar. Padahal lupa petani itu dia nggak menghitung kos yang tiap hari. Dia cari rumput perlu bensin. Dia bersihkan kandang juga perlu orang, meskipun ditangani sendiri tapi nggak dibiayakan. Sehingga kalau itu dibiayakan, sehingga keuntungannya kecil. Karena dikelola secara konvensional. Nah, kita kepingin mengelola sapi itu secara
industri, secara bisnis. Jadi setiap item diperhitungkan dengan memanfaatkan semua yang ada menjadi uang, sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Ya, terus finance-nya keuangan dari mana tuh? Pemerintah sekarang ini sudah menfasilitasi, bro. Kredit KUR itu ya? KUR. Wow. KUR, bank pemerintah KUR ada sampai 50 juta sekarang. Yang dulu 25 juta, sekarang 50 juta Sekarang 50 per juta. orang. Persyaratannya masih harus bankable gitu, apa gimana? Persyaratannya tetap, meskipun pemerintah menerapkan 50 juta atau 100 juta tanpa jaminan, tapi realisasi di lapangan Pakai jaminan. tetap ada jaminan. Ini yang menjadi kendala di masyarakat. Kendalanya masih harus pakai jaminan. Jaminan. Nah, karena kreditnya kecil 50 juta, mungkin bagi bank ini adalah proyek yang rebek. Ya. Misalkan memberi utangan ke Ibu A, rumahnya di desa pucuk gunung, nyebrang sungai, jalan kaki. Nah, kalau ada nagih-nagih tiap bulan susah. Masyarakat belum bankable. Ya. Nah, sekarang ada konsep Way out-nya bagaimana? bank itu bekerja sama dengan swasta, swasta sebagai off-taker. Okay. Off-taker ini berfungsi sebagai koordinator dari masyarakat, petani-petani, kemudian kolek data, men-screening awal, kemudian memberi penyuluhan. Setelah ada PKS dengan bank sebagai off-taker, maka data tersebut kita usulkan ke bank untuk diberi KUR. Nah, kita menyediakan bibitnya, kita menyediakan obat-obatan, vitamin, penyuluhan, monitoring sampai pelayanan kesehatan. Dan ujungnya kita membeli hasil ternak mereka. Sehingga bank juga aman. Ya, berarti getoknya satu pintu gitu, Bos. Kita di situ. Jadi sebenarnya untuk modal nggak ada masalah. Jadi modal perbankan, cuma sistemnya ini pakai off-taker. Nah, gitu. Terus kamu punya sarjana nggak itu? Mesti harus ada yang ahli di bidangnya. Harus, gimana bro. itu? Kalau nggak ada yang ahli itu, aku khawatir karena itu jago di konstruksi terus ngomongnya sapi, nggak percaya. Bon. Harus, bro. Jadi sebagai off-taker itu kita mengajukan proposal ke bank bahwa kita sebagai off-taker. Jadi kita punya SDM yang ahli dalam peternakan, dalam mengelola pakan, sampai pengolahan kotoran, limbah pun diapakan. Jadikan duit, bro. Ya, karena aku dengar mesti harus dapat izin dari dinas peternakan range-nya itu. Benar nggak? Sebenarnya kalau izin khusus sih enggak, cuma yang penting adalah izin dari lingkungan, tetangga-tetangga ya. Nah, kita lagi bikin kandang di Lombok. Desa Penujak di Praya. Itu kita bikin seperti pilot project kandang pelatihan dan wisata. Jadi saya menantang semua orang, saya mau bikin kandang sapi, di sebelahnya ada cottage. Wow, bukannya terganggu nanti? Saya jamin tidak. Nanti kalau sudah jadi, bro datang. Ya, kenapa di Lombok? Tidak di kampungmu di Jawa Timur sana? Di Lombok itu, bro, kalau tahu ya, itu konsumsi dagingnya itu termasuk besar loh daripada Jakarta itu, bos. Oh, kenapa? Konsumsi daging per kapita ya. Budayanya itu budaya makan daging di Lombok itu. Sehingga daging sapi di pasaran di Lombok itu lebih mahal daripada Jakarta. Ya, mungkin karena sekarang industri pariwisata itu sudah dekat Bali, Lombok, apalagi ada. Itu salah satu alasan. Ya. Salah satu alasan adalah mengembangkan bagaimana kandang sapi ini bisa menjadi objek wisata. Sehingga saya bangun kandang sapi, di sebelahnya ada cottage. Saya tidak mencari tamu, tapi saya akan bawa tamu ke sana. Oh, tamu ke sana. Dengan satu paket, yaitu pelatihan. Nah, kita yang di sini, yang di Indonesia ini yang dibutuhkan pelatihan. Jadi peternak itu sebelum memelihara sapi, dari KUR tadi, kita harus latih untuk pemeliharaannya, kesehatannya, cara bikin pakan, cara kelola.
kotoran. Kalau sakit bagaimana? Itu kita latih, Bro. Jauh sekali. Berarti kamu melibatkan dinas peternakan setempat Harus melibatkan dinas, kemudian balai-balai penelitian, karantina, Balitbang, kemudian dari universitas. Ya memang jago, Bon. Ini Bon. Apa namanya? Karena ini kan terkait dengan sapi. Apa yang menjadi impian kamu di dunia sapi ini? Ada asosiasi, ada HPI dan lain-lainnya itu. Apakah ikut terlibat asosiasi himpunan peternak Indonesia? Apakah ikut terlibat dalam proses-proses seperti, karena aku dengar-dengar ini banyak import dari Australia, Brahman Cross, Limousin dan lain-lainnya. Kamu pakai sapi apa? Kamu melihara sapi apa? Sistemnya breeding atau fattening dan lain-lainnya? Aku nggak ngerti. Kamu yang paham. Yang mana itu? Awalnya ini kan untuk tahap awal. Ya. Ini kita targetkan tahun ini kita akan pelihara sapi melalui mitra peternak tadi itu minimal 2.000 ekor. Sebentar dulu, berarti import ini ya? Belum. Soalnya import itu minimal itu 2.000 ekor sapi. Ya. Satu fleet, satu kapal. Ya. Yang terbesar 4.000 sampai 5.000 kalau nggak salah ya. Ya, mungkin turunnya di Priok atau mana gitu ya. Surabaya. Tapi nanti kalau kedepannya mungkin tahun depan saya sudah impor langsung, saya sudah diizinkan oleh Bapak Gubernur yang membantu kita, memfasilitasi kita untuk landing di Lembang. Jadi nggak perlu Surabaya, Jakarta. Soalnya kalau percuma kalau mendarat atau bersandar bongkar di Tanjung Perak, nanti ke Lomboknya perjalanan masih jauh ya. 20 jam naik kapal. Bisa mati sapi di sana. Sapi stres. Stres ya. Sapi itu, Bro. Ya. Kalau dari Surabaya ke Lembang, itu susutnya bisa 25 kilo. Wah, terus kamu rugi dong. Iya, otomatis harganya itu. Jadi dari Australia langsung ke Lembang. Ya begini, karena aku pernah dengar, tapi mudah-mudahan ini tidak benar. Sempat kejadian sapi tidak bisa masuk. Gimana kamu pernah dengar nggak di salah satu pelabuhan di Jakarta itu di blok ya sekian tongkang import dari Australia, kan itu ada masalah. Kamu jangan sampai lakukan masalah itu, jangan sampai masalah seperti itu. Aku punya kawan, gimana itu menanggulangi seperti apa itu? Memang kalau impor langsung dari Australia, salah satu persyaratan dari Australia kalau yang saya dengar, kan harus saya belum menjadi pelaku importer ya, cuma saya diskusi itu pihak Australia harus dari pihak importer kita ya sebagai impor harus menyediakan rumah potong hewan persyaratannya yang standar sehingga istilahnya manusia atau berperi kehewanan lah diperhatikan Nah RPH kita belum ada yang seperti itu, masih ada beberapa, masih hitungan jari lah yang ada di Indonesia gitu. Saya. Nah Australia stop impor kalau importernya tidak punya sarana itu. Harus punya sarana itu dulu, baru boleh impor. Itu yang kejadian sekarang. Berarti kamu artinya sapi-sapi import yang sudah di Indonesia kamu breeding di Lombok gitu ya. Kamu nggak tertarik dengan sapi Bali apa gimana gitu? Karena sapi Bali tertarik, mungkin di Bali lah gitu. Di Bali. Sapi Bali itu sebenarnya kalau secara daging orang-orang konsumen Jakarta bos itu paling sering sapi Bali. Cuma sapi Bali ini perlu ditingkatkan ADG-nya, average daily growth. Jadi masih di bawah 1 lah, masih 0,6, paling banter lah 0,7 itu udah top. Karena sapi Bali terkenal hidupnya di NTT, di NTB, banyak di seluruh Indonesia itu sehat-sehat. Itu mungkin breedingnya kurang, karena kita tidak tahu, tentu didampingi oleh sarjana pasti bisa. Bon. Nah, Bon, ini kan orang tidak pernah seperti kamu ini, dari BUMN yang sudah top gitu ya. BUMN kamu menempati posisi yang bagus, terus ke sapi. Aku sih berharap ini berhasil gitu ya. Karena Boni memiliki talent kalau urusan bangunan, jalan, irigasi, mungkin ini sudah ilmunya, karena ini
Aku aja terkejut kemarin, Boni sekarang usaha sapi. Makanya aku pengen dengar di podcast ini ada apa sih. Nah ini juga akan menjadi knowledge kepada masyarakat. Tidak mesti harus berpaku kepada apa yang ditekuni, sedangkan yang ditekuni sudah tidak pro ke hati kita melakukan hal yang lain, apalagi di suasana COVID. Karena banyak sekali masyarakat yang urbanisasi sebelumnya ke kota, sekarang kembali di masa COVID dia bertani, bro. Bertani, ya ini yang mesti harus diperhatikan. Dan nanti kalau ini berhasil, you kasih tip, nanti kasih bawah ya, aku di deskripsi ya. Aku akan tulis nomor HP-nya Boni. Bila mana ada masyarakat bertanya terkait dengan sapi, dibantu ya. Tolong dibantu. Satu lagi bro, apa itu? Kita sampaikan bahwa tujuan akhir nanti peternakan sapi kita itu akan saya kembangkan di beberapa pos, terutama di Jawa Timur itu antara Surabaya, Malang, mungkin di Padaan. Jawa Tengah antara Jakarta, Semarang, Solo, Jogja, mungkin di Boyolali. Ya. Jakarta mungkin antara Jakarta, Bandung, mungkin di Subang lah, Purwakarta gitu. Range pose, range. Ya, bahasa gitunya ya. Nanti sapi ini kita online bos pemasaran. Wow, pakai aplikasi. Aplikasi kita lagi bangun. Oh, ini benar-benar putu nanti ya. Kalau anggaplah mau pesta pakai sapi lah gitu ya, atau hampir semua orang bos, saya survei, sebagian besar orang sebenarnya kepingin loh bos punya ternak sapi itu. Gitu ya. Cuma terkendala, nggak ada ahlinya, nggak ada kandangnya, nggak ada yang pemelihara. Nah dengan sistem ini saya menawarkan sapi-sapi kita yang ada di ras untuk dibeli oleh investor retail. Jadi bro, kalau beli sapi cukup buka aplikasi, di situ udah ada data sapi-sapi yang saya jual, umur, panjang, tinggi, bobot, poil berapa, giginya berapa, harga berapa. Setuju, klik, bayar, transfer, langsung saat itu juga dapat barcode sapinya. Besok pagi bro ke kandang yang terdekat, sapinya sudah ada di situ. Wah, ini modern sekali nih Bon. Iya. Wah. Terus sebentar Bon, ya pemirsa, bagi yang mau beternak sapi, silakan hubungi Boni. Ya, beliau ada di Lombok sekarang. Silakan pesan sapi melalui Boni. Ya, mungkin Boni akan jawab segera ya. Karena ini bagus sekali, ini kayak online sapi. Ya, bukan baju aja, bukan sendal aja. Sekarang ini apa? Semua orang bisa pelihara sapi, bro. Semua orang bisa pelihara sapi. Bisa, bro juga bisa. Tapi di kandang kita. Tiap bulan bro titip biaya pemeliharaan. Oh, konsignment lah gitu ya. Titip. Bro jam 1 malam butuh duit cash. Nggak punya duit, tinggal lihat sapiku udah berapa ya nilainya. Oh, sapiku udah 32 juta. Jual, ceplik. Saat itu juga langsung saya transfer bro, 32 juta. Kepemilikan sapi berpindah ke saya upline lagi. Wah, aku mimpi nih ya. Mudah-mudahan tidak mimpi ya, Bon. Ya, kira-kira 4 bulan lagi lah siap itu aplikasi. Siap itu aplikasi itu. Ya. Ternyata kamu pantas pindah dari BUMN jasa konstruksi ke sapi ya. Pemirsa, terima kasih. Ini terkait dengan program pemerintah. Dari pendanaan pemerintah sudah membantu melalui KUR ya, terus dikoordinasikan oleh perusahaan badan usaha. Tentu ini program ini didukung lah ya. Nah, Bon, yang lain-lainnya adalah bila mana masyarakat pingin memelihara sapi harus belajar dulu lah ya, belajar dulu karena banyak sekali kejadian itu kita lihat mati sapinya dan itu akan jadi rugi ya. Satu lagi. Apa itu? 10 detik aja. Apa itu? Kita seperti yang bro tadi sampaikan, sebelum pelihara sapi belajar dulu. Nah, kita buka memang sudah ada izin dari Kementerian Pertanian untuk pelatihan peternakan sapi. Coba pelan-pelan dulu. Pelatihan kita sudah peternakan sapi. P4S namanya bro. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Spesialisasi untuk peternakan sapi. Jadi kita sudah bisa menerima murid atau siapa saja karyawan atau
generasi muda ya, yang mau bisnis sapi, Ya, mau dulu. belajar. 2 hari cukup. Siapa yang dihubungi, Bon? Kamu mau nggak bantu masyarakat? Ada nanti. Ada? linknya. Karena aku pernah lihat dari Sydney ke Canberra, ke kotanya pemerintahan Australia. Dari sana itu 2 jam semuanya range sapi. Sapinya itu liar gitu, tapi terkontrol. Nah, ini perlu juga ilmu pengetahuan peternakan yang disampaikan itu di deskripsi nanti ya. Tulis namanya Boni ya. Ya, siap. Terus nomor telepon, email, dan ini akan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan informasi terkait dengan breeding, fattening dan lain-lainnya itu sama Boni. Ya. Oke, demikianlah Jarak Podcast hari ini. Saya sama Bapak Boni Wida Prihartono. Beliau sudah beralih profesi dari jasa konstruksi menjadi peternak sapi. Bila mana ada tutur kata yang salah, Bon, ya aku minta maaf. Kamu harus pergi ke Lombok ini ya. Iya. Minta maaf ya. Saya pamit duluan. Ya. Saya langsung masih bangun kandang, saudara. Oh ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Santi Om Swastiastu. Santi Santi.